Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifah dengan NIM 193141092 dari PGMI 3C. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah video mengenai tugas metodologi studi Islam pertemuan ke-6. Saya akan membahas visi yang pertama, yaitu visi misi dan tujuan ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui, agama Islam yang menjadi risalah Nabi Muhammad dalam Al-Quran dinyatakan sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran dapat diketahui bahwa perwahyuan dan keberadaan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam bukan merupakan klaim kosong. Landasan agama Islam tersebut dapat dirumuskan dari Al-Quran meliputi 3 kegiatan, yaitu ketuhanan, kerasulan, dan kitab suci. Maksudnya, ketiga bagian itu bersinergi untuk landasan tumbuh kembang dan tegaknya Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, kemudian yang pertama yaitu Tauhid Rahmatiyah, ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim. Pembuatan kategori Tauhid ini didasarkan pemahaman terhadap konsep rahmah Allah dalam Al-Quran, sebagaimana kategori Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah didasarkan pada pemahaman terhadap keilahan dan kerobiannya. Keyakinan tentang adanya hukum yang sangat Qurani menjadi bagian fundamental dalam keimanan Muslim kepada Allah. Secara teologis, ia harus ada dalam tauhid yang merupakan doktrin sentral dalam Islam. Untuk secara teknis, kefundamentalan itu tepat dengan istilah Tauhid Rahmatiyah yang diberi pengertian kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa telah mewajibkan dirinya sendiri memiliki sifat dasar rahmah dalam semua kepertiannya. Kemudian aktualisasi asma dan sifatnya. Pertama yaitu Tauhid Rububiyah. Allah menjadi Rabb dengan rahmah. Dalam ayat ketiga surah Al-Fatihah, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi ayat tersendiri, tetapi dalam susunan kalimat tersebut ia menjadi keterangan sifat kedua dan ketiga bagi Allah. Kemudian yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Allah menjadi Tuhan dengan rahmah. Dalam ayat pertama surat Al-Fatihah yaitu Basmalah, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi keterangan sifat. Kemudian yang ketiga yaitu Tauhid Mulkiyah. Allah menjadi penguasa hari pembalasan dengan rahmah. Pengulangan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam ayat ketiga surat Al-Fatihah juga berhubungan dengan kapasitasnya sebagai pemilik Yaumiddin yang disebut dalam ayat sesudahnya. Kemudian yang keempat, Tauhid fi al-asma wa as-sifat. Aktualisasi asma dan sifat dengan rahmah. Dalam 4 ayat Al-Quran ditegaskan bahwa Allah memiliki al-asma al-husna. Al-asma adalah jamak dari ismi yang menurut Al-Jurjani adalah sesuatu yang menunjuk pada pengertian dalam dirinya sendiri tanpa disertai salah satu dimensi waktu. Kerasulan rahmat. Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup yang baik. Yang pertama yaitu misi kerasulan. Misi Nabi Muhammad untuk menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan dinyatakan untuk seluruh umat manusia. Nah, yang pertama itu misi pembawa kabar gembira. Tujuan Rasul untuk mewujudkan rahmah Allah, tentunya Nabi tidak akan dapat memberikan kontribusi
yang berarti untuk mewujudkan rahmanya dalam kehidupan jika dia tidak memahami keadaan umat yang didorong untuk mendapatkannya. Nabi menjalankan peran sebagai pemberi kabar gembira itu dengan 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama yaitu meneduh sejukkan, menyuburkan, membuahkan, dan yang terakhir yaitu mengharumkan. Kemudian untuk misi pemberi peringatan dalam surat An-Nazi'at ayat 45 secara jelas disebutkan bahwa sesuatu yang ditakuti itu berupa hari kiamat. Nabi memberi peringatan terhadap hari itu karena manusia pada saat itu mempertanggungjawabkan hal amal perbuatannya dan memperoleh balasan yang seadil-adilnya. Dari surat itu dijelaskan bahwa Nabi memiliki misi dengan sebagai pemberi peringatannya. Yang kedua yaitu kewenangan Nabi. Kewenangan Nabi diaktualisasikan dengan menjalankan tugas-tugas, menjelaskan wahyu yang diterimanya kepada umatnya, membangun jiwa, membacakan ayat-ayatnya, kemudian mengajarkan Al-Quran dan hikmah kepada umat. Kemudian yang ketiga yaitu meneladani Nabi. Keteladanan dalam integritas moral pada sifat-sifat yang dimiliki Rasul antara lain jujur atau sidik, dapat dipercaya yaitu amanah, cerdas fatonah, kemudian menyampaikan pesan dengan benar dan sempurna yaitu tabligh. Jadi kita sebagai umat Nabi harus meneladani integritas dan etos yang dimiliki oleh Nabi tersebut. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu kitab suci rahmat. Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup yang baik. Landasan ketiga agama Islam adalah kitab suci sebagai rahmat. Al-Quran diwahyukan dengan tujuan untuk mewujudkan hidup yang baik. Landasan ini di samping termasuk bagian dari risalah Nabi Muhammad yang ditegaskan sebagai rahmat dalam surat An-Nabiyah, juga ditegaskan dalam surat Al-Qasas dan Ad-Dukhan. Supaya tujuan itu dapat diwujudkan, landasan dalam Al-Quran dijabarkan ke dalam nilai-nilai Al-Quran. Kemudian materi yang keempat yaitu fungsi Islam, yaitu untuk mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Nah, fungsi yang pertama yaitu mempersatukan umat Islam. Fungsi ini diungkapkan dengan kalimat larangan tafaruk, wala tafaruku. Kalimat itu secara bahasa menyatakan larangan tidak terhimpun, terpisah-pisah dalam kelompok-kelompok tanpa koherensi satu dengan yang lain. Berarti larangan ini menunjukkan perintah untuk bersatu. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu menyelamatkan umat Islam. Fungsi kedua dari agama Islam adalah menyelamatkan umat manusia. Fungsi ini diungkapkan dalam potongan ayat dari Quran surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Dalam ayat ini, fungsi ini diungkapkan dengan pernyataan bahwa sebelum mengikuti Nabi, bangsa Arab berada di tepi jurang neraka, kemudian Allah menyelamatkan mereka darinya. Dua makna ini tidak perlu dipertentangkan karena saling melengkapi. Panduan makna tersebut sesuai dengan istilah yang digunakan untuk menyebut penyelamatan dari degradasi kehidupan yang dilakukan Allah. An-Nakhza dibentuk dari al-inhaq yang berarti menyelamatkan dari wardah. Wardah berupa degradasi kehidupan karena
kekafiran dalam sejarah dikenal dengan jahiliyah. Jahiliyah dalam bahasa dibentuk dari jahil yang berarti bodoh. Kemudian sebagai istilah, jahiliyah digunakan untuk menyebut keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam terjadi secara sistemik berdasarkan kultur kebodohan. Kekafiran yang menjadi penyebab terjadinya degradasi kehidupan yang dialami bangsa Arab pra-Islam dapat dinyatakan bahwa untuk menyelamatkan kekafiran yang mereka anut diganti dengan keimanan. Kemudian keimanan yang dapat dihindari dari kehancuran adalah keimanan positif, yakni keimanan yang membangun kehidupan. Bagi umat Islam, pengembangan keimanan positif sebagai pelaksanaan fungsi penyelamatan tidak cukup dilakukan secara internal. Untuk lingkup eksternal, mereka harus membangun hidup tanpa degradasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila memiliki banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin menambahkan, dipersilakan untuk berkomentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.